Orang kalau mengasih fakir miskin, zaman now, berapa orang ngasih fakir miskin? Orang yang nggak ada duit, kita kasih berapa? 5.000. Kalau ngasih kepala dinas berapa? Dan dia tak punya duit, Anda kasih 5.000. Giliran orang kaya raya, Anda kasih 5 miliar. Apa nggak salah? Dan ini akhlak yang hebat. Yang tak sembarang orang bisa mencapai akhlak ini. Dan itu tak bisa kecuali orang yang menginginkan Allah Ta'ala. Tanpa itu rumusnya yang lain tak ada. Ini nggak Islam loh, yang anda melakukan itu nggak Islam loh. Wala tamnun tastakfir. Jangan engkau memberi, tujuan engkau tak memberi, tujuan engkau ingin diberi. Jangan memberi untuk dapat lebih banyak. Itu artinya apa? Engkau memberi tujuannya agar engkau diberi balik lebih banyak dari apa yang kau berikan. Itu namanya pengemis. Allah tak suka orang yang meminta-minta. Kalau ingin memberi, memberi. Tujuan memberi adalah memberi. Bukan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang Anda berikan. Hati-hati loh. Kalau engkau ingin memberi, ya beri. Tujuan engkau adalah memberi. Setelah itu selesai. Engkau tak balas dengan apapun, tak apa-apa. Karena tujuan saya bukan balasan, tujuan saya memberi. Maksud saya memberi adalah memberi, tak ada selain memberi. Enggak Ustaz, saya bukannya kasih dia duit agar dia kasih saya duit balik. Oke, bagus. Ada maksud lain enggak? Selain dapat duit dari orang yang kau kasih duit, supaya dia menghormati saya, supaya dia gampang saya atur, supaya dia patuh dengan perintah saya. Itu juga namanya berharap balik dari bab yang berbeda. Dan boleh jadi kepatuhan dan ketaatannya itu lebih besar daripada uang yang kau berikan kepadanya. Tetap kena ayat ini. Kau kalau memberi, memberi saja. Kalau ataupun orang yang kau beri tak membalas kebaikanmu dengan kebaikan pula, tak membalas kebaikanmu dengan gampang diatur, nggak ada masalah kok. Karena bukan itu tujuanku dalam memberi. Tujuanku memberi adalah untuk memberi. Tak ada maksud selain memberi. Karena Allah suka saya memberi, maka saya memberi. Bukan saya memberi untuk dapat sesuatu dari engkau yang saya beri. Paham gak? Boleh jadi Anda memberi, tapi tujuannya bukan uang itu balik. Enggak. Karena Anda tahu orang yang memberi itu takkan bisa memberikan Anda kebaikan yang lebih daripada uang yang Anda berikan kepadanya. Entah dia siapamu, entah dia siapamu, entah dia siapamu. Tapi yang kau inginkan, tolong muliakan saya. Tolong hormati saya. Tolong patuh kepada perintah saya. Tolong mau saya atur. Kenapa? Saya kasih kalian loh. Gak boleh. Orang kalau mengasih fakir miskin, zaman now, berapa orang ngasih fakir miskin? Berapa? Kira-kira? Hah? Ayolah, berapa kira-kira? 1.000? 2.000? Di atasnya dikit? 5.000. Itu udah fakir miskin, ya? Fakir miskin, orang yang nggak ada duit, kita kasih berapa? 5.000. Kalau ngasih kepala dinas berapa? 2 juta kepala dinas. Penghinaan. Kepala dinas itu orang banyak duit. Ngapain dikasih duit banyak-banyak? Yang tak punya duit itu orang miskin. Kasihlah dia duit banyak-banyak. Karena dia tak punya duit. Giliran dia tak punya duit, Anda kasih 5.000. Giliran orang kaya raya, Anda kasih 5 miliar. Apa nggak salah? Balik kan? Kepala dinas bilang, Pak, Bapak kan udah punya duit 5.000 aja Pak ya.
miliar untuk fakir miskin. Ini yang benar. Tapi orang tak melakukan itu. Kenapa? Yang 5.000 tak balik. Maka keluarlah sifat yang sebenarnya, 5.000 doang. Karena tak balik. Namun yang 5 miliar balik loh. Balik. Kalau nggak balik nggak ngasih. Baliknya tender, baliknya ini, baliknya itu, baliknya surat izin, baliknya bisa bermiliar-miliar lebih banyak baliknya dibanding yang dikasih. Wala tamnun astagfir. Kalau ingin ngasih ya ngasih, selesai sampai ngasih. Bahkan apabila orang yang Anda kasih berbuat buruk kepadamu, engkau tidak akan bilang, kamu saya kasihkan, kenapa kau jahat begini? Nggak ngomong. Nggak ngomong. Nggak ngomong. Anda berbuat buruk kepada saya sabar. Terus Anda, saya kasih lagi. Anda berbuat buruk kepada saya sabar. Anda, saya kasih lagi. Karena ketika saya ngasih Anda, bukan untuk Anda, tapi Rob Anda. Dan ini akhlak yang hebat, yang tak sembarang orang bisa mencapai akhlak ini. Orang jahat kepadanya, dia baik kepada orang itu. Orang itu jahat lagi kepadanya, dia baik tetap kepada orang itu. Orang itu jahat kepadanya, dia baik lagi kepada orang itu. Dan itu tak bisa kecuali orang yang menginginkan Allah Ta'ala. Tanpa itu rumusnya yang lain tak ada. Kalau bukan Allah yang jadi perhitungan, takkan bisa kita berbuat baik kepada orang yang jahatin kita. Lalu berbuat baik lagi, dia jahatin kita. Lalu dia berbuat baik lagi, dia jahatin kita. Kita enggak terpengaruh dengan jahatnya dia kepada kita. Karena yang kita inginkan ketika memberi kepadanya, Rob kita yang melihat kita memberi itu kepadanya. Walau dia jahatin kita, bahkan orang yang jahatin kita, di saat kita berbuat baik kepadanya, Allah lebih suka dibanding orang baik kepada kita, lalu kita baik kepadanya. Allah lebih suka melihat kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Itu di sisi Allah pahalanya berlipat ganda. Lihatlah Rasulullah SAW yang berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Itu dia. Kalau kita kan enggak. Dia kalau di belakang saya ngomongin saya, untuk apa saya kasih? Coba lihat. Dia jahat loh di belakang. Saya tahu dia bicarakan saya di belakang saya jelek. Untuk apa saya kasih dia? Mendingan saya kasih yang lain. Ya atau tidak? Bukan ini. Ini nggak Islam loh, yang Anda melakukan itu nggak Islam loh. Terakhir, wali rabbika fasbir. Dan untuk Rabbmu maka bersabarlah. Bersabarlah. Terlalu banyak hidup ini yang membutuhkan sabar. Dan kalau sabar itu ingin sukses, sabar untuk Allah sayang sama kita. Itu dia sabar yang benar. Bukan sabar sekedar pandai memaafkan, bukan. Tapi sabar untuk Allah. Wali rabbika, untuk Rabbmu maka bersabarlah. Terlalu banyak kehidupan yang harus dilalui dengan sabar. Dan hidup itu semakin banyak sabarnya semakin manis. Pasca musibah itu telah terlewati. Memang pahit di saat sedang melewati musibah dengan sabar. Namun apabila musibah sudah lewat, sabar itulah yang telah memberikan kenikmatan hidup. Maka kalau Anda bertanya kepada orang-orang sukses dunia dalam harta, dia hanya akan bercerita masa-masa sempitnya, masa-masa tak berpunyanya, masa-masa laparnya, masa-masa pahitnya. Dia tak akan cerita kepadamu masa-masa suksesnya, karena tak ada yang indah dalam cerita kesuksesan. Yang indah itu adalah cerita kepahitan hidup yang telah dilewati dan telah berlalu. Hidup semakin pahit, semakin indah untuk diceritakan. Maka saya tak punya cerita bagaimana nuntut ilmu di kota Madinah, karena terlalu indah
untuk dirasakan ketika itu. Asrama disiapkan, uang saku dikasih. Tak ada cerita indah di sana. Namun saya punya cerita indah yang banyak ketika menuntut ilmu di Al-Furqan. Ketika harus bekerja, harus masuk parit, harus membersihkan parit, harus membuat jembatan, harus berenang di parit, harus mandi pakai air parit. Terlalu banyak kisah yang akan saya ceritakan untuk orang-orang setelah saya saat pahit-pahitnya menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Furqan. Bagaimana tubuh ini penuh dengan kudis. Terjadi bengkak-bengkak di kulit, isinya nanah. Itu tidak 1 dan 2. 1 jari, 1 lengan ada 2 dan 3, di lutut ada 2 dan 3. Sehingga kami punya istilah lagi bergitar. Tahu lagi bergitar? Karena gatal. Karena ada bakteri di kulit atau di lutut. Ada orang yang sambil mau tidur karena gatal, tapi terlalu lama dia begitu kan. Oh tuh lagi gitar, tuh lagi gitar. Kami 10 orang pergi ke Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Penyakitnya sama, kudis di jari jemari dan di badan. Karena perginya sama, ngambil antriannya sama. Akhirnya antrian 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 kami semua. Masuk yang pertama, dokter, apa sakitmu nak? Ini. Oh ya, kasih obat. Yang kedua itu juga, yang ketiga, yang keempat kasih, udah pergi. Yang 5 udah. Kamu itu kan penyakitnya kan, udah kasih. Sampai 10. Terlalu banyak kisah yang mau diceritakan di saat pahitnya hidup, di saat kepahitannya telah berlalu. Tapi saya tak punya cerita itu di kota Madinah. Tak punya. Walau punya hal yang lain, tapi pahitnya tak dapat. Sehingga ceritanya tak banyak. Karena tak indah untuk diceritakan yang indah-indah itu. Yang indah untuk diceritakan yang pahit-pahit itu. Kata orang yang pahit itu, tak indah untuk dirasakan, indah untuk diceritakan. Antum yang pergi haji, nginap di bintang 5. Setelah itu antum masuk tenda. Setelah itu antum di Muzdalifah, tidur di hamparan pasir. Yang indah untuk dibicarakan pas di tenda dan di padang pasir. Yang di hotel bintang 5-nya nggak indah untuk diceritakan. Walau indah ketika dinikmati.